wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Intak 8E SMP Negeri 1 Jombang ingin mewawancarai tentang suara demokrasi dengan Bapak Sigit dengan saya Azhar Faisal, Saya Ahmad Faiz. Saya Muhammad Abim Mujeza. Saya Mahfira Fitria. Saya Zaskia Divanadia. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah berapa jumlah pemilih di Desa Kertosari? Untuk pemilih di Desa Kertosari saat ini adalah 2198 ya. Itu terakhir dari pendataan dan itu mungkin bisa masih bertambah maupun berkurang ya. Hal yang mempengaruhi itu diantaranya adalah kematian atau nanti ada perpindahan pemilih dari luar wilayah masuk ke desa kita Kertosari ya. Seperti itu. Pertanyaan kedua, berapa jumlah TPS di Desa Kertosari? Untuk jumlah TPS saat ini sudah ditetapkan ada 10 TPS ya, mulai dari RW 1 di Carian 1 sampai dengan yang terakhir itu di Kampung Pojok ya, di Kelebaan. Itu jumlah total ada 10. Pertanyaan ketiga, di mana saja lokasi TPS yang berada? TPS berada yang pertama itu di TPS 1 ya, di RW 1 Carian 1. Di situ di rumah Bapak Triyono, kemudian di TPS 2 di Carian Gang 2 sini di rumah Bapak Suryati di gedung, yang ketiga di halaman Bapak Jadi ya, di antara Bapak Jadi dan Bapak Asmudi ini kok ada halaman di situ. Kemudian yang keempat di Gedung Serbaguna rumah Bapak Takwin. Yang selanjutnya di Dusun Toro, kemudian di Dusun Jurang, Karang, Rowo, itu satu-satu ya. Kemudian yang terakhir ada 2 itu di Kelebaan. Di Kelebaan ada TPS 9 dan TPS 10. Lanjut pertanyaan keempat, bagaimana peran dan keikutsertaan masyarakat di dalam kesuksesan pemilu? Peran masyarakat di sini sangat banyak gitu, terutama yang saya sebutkan yang penting-penting saja kira-kira. Yang pertama sebagai kontrol atau sebagai pengawas pemilu atau pengawas jalannya pemilu gitu. Di antaranya di sini adalah mengawasi jalannya pemilu itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah atau sesuai dengan aturan belum. Itu yang pertama. Kemudian yang tidak kalah vital itu atau tidak kalah penting di situ, peran masyarakat adalah sebagai pemilih atau yang memberikan suara pada kegiatan atau pesta demokrasi ini. Tentunya cara basa Jawa niki nek ana penyelenggara ning nono sing pilih di situ masyarakat itu nanti tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah. Lanjut pertanyaan kelima, apakah di Desa Carian ada caleg? Ada, di sini sudah terdaftar kemarin 2 ya, yaitu Ibu Solihah dari Ibu Siti Solihah dari Carian 2 sini. Kemudian satu lagi ada Mbak Natasha Fitari dari Kelebaan. Lanjut nomor 6, kapan pemilu itu dilaksanakan? Pemilu di sini sudah dijadwalkan oleh pemerintah atau oleh KPU Republik Indonesia itu terjadi atau dilaksanakan 2 kali tahapan gitu. Yang pertama yaitu pemilu yang dimana memilih presiden, kemudian DPR mulai dari pusat sampai dengan daerah, yang itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian yang pemilu tahap 2 itu pemilihan kepala daerah itu tanggal 17 November 2024. Nomor 7, pemilu apa saja yang akan dilaksanakan? Pemilu yang akan dilaksanakan? Ya. Itu pemilu yang dilaksanakan yang akan memilih yang pertama presiden berikut dengan wakilnya, DPR mulai dari tingkat Republik Indonesia DPR pusat, kemudian DPR provinsi, DPR kabupaten, kemudian itu ditambah dengan dewan atau DPD Dewan Perwakilan Daerah. Itu ada tingkat pusat dan tingkat daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan bupati, berikut wakilnya, gubernur berikut dengan wakilnya. Nomor 8, penyelenggara pemilu di tingkat desa terdiri dari apa saja? Untuk penyelenggaraan pemilu atau
panitia pemilu tingkat desa ini ada PPS, itu panitia pemungutan suara, yang itu dimana kalau kita telusur ke atas itu merupakan bagian dari KPU, Komisi Penyelenggaraan Pemilu. Itu kemudian yang selanjutnya ada pengawas, tim pengawas, yaitu pengawas tingkat desa atau PKD. Nomor 9, pelanggaran seperti apa saja yang sering terjadi di tingkat desa? Untuk pelanggarannya sendiri yang paling sering itu berkaitan dengan money politik atau politik uang, itu yang masih sampai saat ini atau sampai terakhir tahun 2019 itu masih mungkin sering terjadi. Itu perlu sangat diwaspadai dan sebisa mungkin sebagai pemilih jangan sampai terkena atau menggunakan money politik gitu. Nomor 10, apa itu pengawas TPS? Pengawas TPS sendiri adalah bagian dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, yang dimana pengawas TPS itu bertugas untuk mengawasi proses atau jalannya pemungutan suara di tingkat TPS atau tempat pemungutan suara. Nomor 11, hari dan tanggal berapakah hari pemungutan suara 2024? Tadi sudah disebutkan bahwasanya hari untuk pemungutan suara yang pertama adalah tanggal 14 Februari tahun 2024, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 17 November tahun 2024. Nomor 12, sebutkan nama ketua KPU Temanggung. Untuk saat ini masih diketuai oleh Bapak Muhammad Yusuf Hasim. Nomor 13, apa saja prinsip-prinsip pemilu? Prinsip pemilu sendiri ada beberapa, Di sini untuk prinsip pemilu ada 11 prinsip. Yang pertama yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efisien, dan efektif. Demikian dari kami, bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.